Tes. Oke, Bohar. Makasih. Jelas. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Ucapanmu merubah hidupku. Urapanmu merubah hidupku. Bawa hati yang menyembah Tuhan, ucapkan syukur kita. Haleluya.
Kami mau lebih lagi Tuhan, Tuhan kau Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami lebih lagi Tuhan. Saat ini Tuhan mau berikan atas setiap kami. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik Tuhan, tidak banyak usia. Sebab aku milikmu, tak ku bertahan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami semua milik Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku bertahan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab kami milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, tak ku bertahan hidupku, kasih setiamu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu
Kerjakanlah dalamku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Akui Tuhanmu, akui Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan yang besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Yesus terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Jalanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami malam hari ini Tuhan tahu Tuhan tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Kuasa Tuhan Yesus mengatasi setiap masalah kami Tuhan. Setiap apapun yang saat ini kami hadapi, kami punya Tuhan yang besar. Nah, Tuhan Yesus kami besar Tuhan. Tuhanku luar biasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Biar iman setiap kami dibangkitkan Tuhan. Iman yang lemah dikuatkan Tuhan. Setiap kaki yang lemah Tuhan kembali bangkit Tuhan. Berjalan bersama Engkau. Urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, yang mau kesaksian atau saya
sharing. Uca, suaranya dengar ya, guys. Suara dari Uca, Beni deh sih. Ya. Uca, Ya, Cek. oke. Ya, Beni bisa sharing. Suaramu banter. Aku tadi. Tes. Suaranya kurang banter ya, Cek? Kurang keras tadi. Yo. Suaranya kurang banter ya? Atau? Udah. Ya. Oh ya, banter kok. Banter. Pakai HP iki Oh, banter. nyari aku tadi. Ayo Ben. Ini mau sharing. Kenapa nyari aku dah? Ada apa? Cuk guyonan ae kayak. Ayo Ben sharing Ben nyari aku. Oh, aku sharing ya? Ya. Saya sebentar aja. Guyon. Sharing apa ya? Oh, gini. Ini pengalaman pengalaman. Kamu bisa atau kameranya? Kamera. Buka, Iya, lihat. Ya. Nggak ada ketok kamu loh nanti. Cek. Oh ya sudah. Ya oke. Ayo Beni. Cerita tentang itu aja ya, pengalaman. Ya apa? Kita sebagai manusia pasti punya keinginan. Kita punya kerinduan tentang apa sih dialami kita, tentang kehidupan kita. Itu mungkin pengalaman saya itu kan dulu aku kan pengen kuliah tapi nggak iso kuliah. Pengen kuliah nggak bisa kuliah. Ya wes kerja aja. Padahal kan kita juga berdoa. Tuhan pengen kuliah. Tapi Tuhan bilang, iya kamu akan kuliah. Tapi saya nyoba nyari kuliah. Saya nyari universitas, nyoba nyari. Kok nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Mungkin saat itu kerja. Saya doa terus. Nah, dari doa itu kok rasanya nggak dijawab gitu loh. Doa nggak dijawab. Pengen kuliah, katanya Tuhan itu ajaib. Tapi kuliah aja nggak bisa. Kadang itu masih kuliah, belum keinginan yang lainnya. Kita kan banyak keinginan sih. Kuliah, belum pengen nikah. Nikah, nggak dijawab oleh Tuhan. Tuhan ini katanya ajaib. Katanya Tuhan sakti. Tapi kok nggak dijawab. Gak nikah. Pengen punya rumah. Pengen nyoba nyari pinjaman. Tapi nggak ada sih minjemi. Akhirnya doa kok nggak bisa terwujud loh doa. Jadi keinginan saya doa itu kok merasa nggak terwujud. Padahal Tuhan sendiri bilang, ya saya dengar toh, maksudnya dengan hubungan itu kita dengar. Kamu kuliah, terus kamu tahun depan nikah. Tuhan hanya bilang sepotong-sepotong gitu. Kamu akan beli rumah, tapi rasanya kok gak realisasi gitu loh. Nah, kita sebagai manusia kan mesti kita ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tapi kok keinginan doa kita nggak bisa tersampaikan, nggak bisa terlaksana lah. Kalau kita percaya Tuhan, wis lumayan lama lah. Mungkin semua yang hadir juga percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan lebih lama. Tapi apakah doanya dijawab? Ya belum tentu juga. Kita juga masih tanda tanya di situ. Nah ini kan tak bacakan aja di Yohanes pasal 15 ayat 7. Ini ada ayat firman Tuhan gini.
jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuh, sudah ada firman-Nya. Mintalah apapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi kok gak menerima gitu loh. Nah itu saya rasa kok jenuh itu, gak menerima doa, gak dijawab. Padahal Tuhan sendiri bilang kamu akan kuliah, kamu akan menikah tahun depan, kamu akan beli rumah. Tuhan janji gitu. Tapi dengan janjinya dan keinginannya kita itu beda. Nah, ini tadi kan di awal dijelaskan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, apakah kita itu sudah tinggal di dalam Tuhan? Atau kita hanya mempolitiki Tuhan? Atau kita hanya meminta? Banyak permintaan kita tapi kita tidak jadi satu dengan Tuhan. Kita tidak sama dengan keinginan Tuhan. Padahal di sini kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita kehendaki terjadi. Terus tak bacakan lagi. Ini di Lukas pasal 11 ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya, dari sini juga baru saya bisa melihat, bisa mengerti bahwa setiap apapun keinginan kita yang kita doakan, kita harus jadi satu dulu. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa tahu keinginan Tuhan. Tuhan kan lebih tahu apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan juga lebih tahu apa yang ada di depan kita nanti dengan keinginannya kita atau dengan keinginannya Tuhan. Makanya mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak mesti tahu apakah anaknya jika meminta sesuatu akan ditolak. Apakah anaknya meminta yang baik akan diberikan yang buruk? Kan nggak mungkin. Itu apa di dunia. Nah, dari sini kita tahu Tuhan pasti memberikan permintaan kita. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Tapi yang diberikan itu adalah sesuai keinginan kita dan kehendak Tuhan. Nah, nggak mungkin saya ingin kuliah, Tuhan nggak ngasih saya kuliah. Tapi kan keinginanku kuliah di tempat yang bagus, kuliah di tempat yang apa? Yang bonafit gitu, deh. Tapi kuliahnya ternyata nggak di situ. Nah, ternyata saya juga kuliah. Nah, seperti ini juga Tuhan tidak akan memberikan anaknya yang meminta ikan diberikan ular, nggak mungkin. Tuhan tahu. Tuhan itu tahu apa yang akan kamu terima, apa yang akan kamu hadapi. Ya, contohnya orang tua dengan anaknya, masa anaknya umur kecil minta pisau buat mainan, kan nggak mungkin. Nah, nanti bisa tertusuk. Pasti orang tuanya memberikan dia, buat beliin mainan sing tek gitu loh. Jadi orang tua lebih tahu kondisi keinginan anaknya, sama seperti Tuhan. Makanya tadi kan apapun yang kamu ingin akan diberikan jika kamu di dalam Dia. Makanya kita harus di dalam Dia. Kita harus jadi satu dengan Tuhan. Jadi keinginan kita apakah sudah sesuai dengan kehendaknya? Karena dijawab tadi di Lukas ini, Tuhan memberikan. Jika kamu meminta ikan, Tuhan tidak akan memberikan kamu ular. Tapi pasti keinginanmu akan diberikan. Benar, C. Tak rasa dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun, saya juga kuliah. Saya lulus. Walaupun tidak sesuai keinginan, tapi Tuhan berikan saya supaya bisa kuliah sendiri, biaya sendiri. Tuhan atur semuanya. Menikah pun saya pengen dengan dengan cewek yang saya pikirkan yang
daya tarik cewek di mana itu. Ternyata Tuhan kasihnya beda. Tapi kan Tuhan kasih jodoh. Tuhan berikan. Terus rumah, saya pengen rumah, kok nggak bisa cari rumah nutup kekurangan kita, hutang di bank susah. Tapi ternyata Tuhan kasih, ada orang minjemi kekurangan kita loh. Kadang ternyata doa kita itu dijawab ya. Padahal kita merasa doa saya itu kok gak dijawab. Kadang manusia seperti itu. Mungkin banyak yang mengalami. Wong sakit saja belum tentu kita doa sembuh. Ayo coba, sakit flu. Tuhan aku minta sembuh. Kan nggak sembuh minum obat. Makanya itu, semua itu tergantung dari itu tadi, dari kedekatannya masing-masing. Apakah kita memang benar ada di dalam Tuhan atau kita masih di luar Tuhan? Jadi doa apapun Tuhan pasti memberikannya. Seperti tadi ayat sudah tak sampaikan bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang diinginkan hatimu. Tapi kita harus jadi satu dulu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Jadi keinginan kita, apa yang kita doakan, itu sudah sesuai dengan kehendaknya, kembali ke kehendaknya. Jadi kalau kita pengen doa merasa nggak dikabulkan, ya tolong kita koreksilah pribadi. Mungkin kita belum di dalam Dia, tapi kita mengaku Tuhan di dalam kita. Nggak ketemu. Kalau kita hanya mengaku saja, maksudnya bukan mengalami suatu kehidupan yang kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Ya itu saja sih. Jadi doa yang saya doakan dulu merasa nggak terkabulkan, tapi ternyata dikabulkan. Kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Koreksi diri dulu, apakah kita memang benar ada di dalam Tuhan, apakah kita sudah hidup benar, baru kita bisa melihat bahwa mujizat Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Itu saja sih, terima kasih. Itu kesaksian dari saya, sharing saya. Semoga jangan berputus asa untuk berdoa. Terima kasih. Thank you, Ben. Ya. Ayo kita mulai firman yuk ya sama David. Cek Ben. Oke, thank you. Pakai HP. Oke, tes. Oke, kita sebelum masuk firman kita doa dulu yuk. Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali berkumpul Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau pimpin Tuhan hamba-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah setiap perkataan yang keluar adalah perkataan daripada hati-Mu Tuhan, dan menjadi berkat buat teman-teman di sini semua yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan, firman yang ditabur menjadi benih yang bertumbuh lebat dan menjadi berkat buat kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Malam hari ini aku akan sharing dengan judul doa yang berkuasa. Nah, tahun ini kita tahu semua bahwa tema dari Gereja Cornerstone adalah menabur doa dan menuai sukacita, ya kan? Menabur doa dan menuai sukacita. Dan malam hari ini aku akan bahas soal doa yang berkuasa, karena ini sangat berhubungan erat. Menabur doa dan menuai sukacita. Menabur doa ini adalah sebab, menuai sukacita adalah akibat. Jadi artinya dengan kita menabur doa, maka akibatnya kita menuai sukacita. Kan seperti itu.
ya kan? Jadi satu bagian, satu kesatuan sebab akibat menabur doa menuai sukacita. Nah, aku mempelajari bahwa menabur ini arti kata menabur adalah menyebarkan. Jadi menabur ini kan seringkali kita menggambarkan dalam firman Tuhan adalah seorang yang berjalan sambil menaburkan benih, ya kan? Ada yang jatuh di tanah yang gembur, ada yang tanah yang berbatu-batu, ya kan? Nah, menabur itu memang menyebarkan. Menabur itu bukan ambil satu biji diletakkan di tanah, itu bukan, itu meletakkan. Tapi menabur ini banyak yang dibawa, ditaburkan, gitu kan? Artinya banyak, bukan satu. Mungkin berhubungan dengan tadi si Benny bilang kan, jangan patah semangat, jangan putus asa untuk terus berdoa. Karena memang menabur doa itu bukan artinya kita cuma disuruh berdoa satu kali, tapi menabur itu menyebarkan, artinya menyebarkan. Nah, menabur ini juga berarti berinvestasi. Menabur ini bukan instan. Kita pengen makan mie goreng, kita bikin mie instan langsung jadi, bukan. Menabur ini investasi masa depan. Jadi seseorang yang biasa bercocok tanam, mau bikin pohon atau mau kepengen punya tanaman apel, dia menanam benih apel, biji apel, tentunya dia punya ekspektasi dia minimal 2-3 tahun ke depan dia baru bisa menikmati apelnya. Mana mungkin dia menabur benih apel, biji apel, ekspektasinya 3 hari ke depan dia bisa beli makan apel, nggak mungkin. Betul kan? Jadi artinya menabur ini kita harus tahu bahwa ini adalah investasi masa depan. Investasi. Gitu loh. Bukan sesuatu yang instan. Menabur seperti itu. Nah, terus yang ketiga aku pelajari, menabur ini adalah saat kita siap menabur, artinya kita siap menjalani proses. Aku belajar dari tanaman apel lagi. Biji apel itu aku baca, ternyata benar setelah dari biji ditanam melalui proses tunasnya bertumbuh terus bla 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 banyak sekali, ya kan, sampai keluar apel itu kurang lebih 3 tahun. Lama kan, mendingan beli Superindo, ya kan, daripada nanam gitu kan. Cuman pengertian menabur itu pengertian menabur itu adalah kita harus tahu yang kita lakukan ini bukan untuk 1-2 hari ke depan, tapi untuk investasi masa depan. Jadi kita harus ekspektasinya harus benar sehingga kita nggak kecewa. Kalau kita mau bikin mie goreng baru jadi minggu depan, ya kecewa dong, kelamaan gitu kan. Tapi kalau kita menabur, menanam biji apel, ekspektasi kita harus benar dulu di awal 3 tahun lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, kita akan menyerah di tengah jalan pasti dong, iya kan? Pasti menyerah. Ngapain aku seperti ini, gitu kan? Artinya orang yang menanam biji apel itu bukan hanya sekedar ingin makan apel. Pasti kan. Kalau cuma sekedar makan apel, dia bisa beli di Indomaret, Superindo, dan lain-lain, beres. Tapi dia berpikir lebih dari itu. Mungkin dia mau jualan apel, nggak tahu. Tapi lebih dari hanya makan apel. Orang yang menabur itu harus punya pikiran seperti itu. Nah, lalu dalam suatu perjalanan dalam menabur itu artinya kita butuh kesabaran, kita butuh ketelatenan, dan kita butuh iman agar sesuatu yang kita rintis di awal dalam suatu penaburan itu menjadi sesuatu di akhir. Itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh iman. Nah, itu adalah gambaran dari kata menabur. Jadi seorang penabur harus punya itu. Nah, Gereja Mawar Sharon tahun ini menabur doa, artinya kita dibawa untuk menjadi seorang penabur. Artinya kita harus punya itu, kita harus punya ekspektasi yang benar, kita harus punya kesabaran, kita harus punya iman, kita harus punya ketelatenan. Bukan ujuk-ujuk, oke, aku berdoa, bulan depan harus jadi. Oh, bukan.
Ya kalau itu jadi ya puji Tuhan. Tapi ekspektasinya kita harus benar agar kita tidak kecewa. Gitu kan? Tidak pernah banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit kuasa. Nah, tidak pernah berdoa bisa saja kuasa. Iya kan? Nah, artinya kita harus tahu soal itu juga. Nah, itu soal menabur. Nah, menabur ini juga artinya menyebarkan benih-benih doa yang banyak dan terus-menerus. Bukan sekali dua kali. Nah, sambil menjalani proses dalam menabur itu memperkuat keintiman kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena gini, saat kita menanam biji benih, ekspektasi kita 3 tahun lagi harus selesai, gitu kan? Kita harus tahu benih apel ini cara menanganinya yang baik gimana. Contoh, benih apel itu harus ada proses, dia ditaruh di dalam kulkas, aku baru tahu. Aku baca, oh ya gitu kan. Jadi ada proses-prosesnya yang membuat benih apel ini, biji apel ini bisa berkembang. Nah, saat kita menabur doa, kita harus tahu siapa pusat dari doa ini. Pusat dari doa ini adalah Tuhan. Artinya apa? Kita harus membuat keintiman kita dengan Tuhan ini semakin hari semakin intim. Karena apa? Karena agar kita tahu yang kita doakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan. Mungkin kita pada waktu doa pertama, kita asal doa. Kita punya niat baik. Oh kan niat baik, ya kan berdoa ya benar. Tapi lama-kelamaan semakin kita intim dengan Tuhan, kita tahu, oh Tuhan tuh mau ini bukan ini. Tuhan itu bukan tidak menjawab doa kita, tapi memberi kita yang lebih baik daripada itu. Nah, itu suatu perjalanan di mana kita bisa mendapatkan saat kita intim dengan Tuhan. Dan di akhir dari cerita itu kita nggak akan kecewa. Malah kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Engkau tidak mengabulkan doaku karena Engkau memberikan aku lebih luar biasa. Nah, menabur doa itu juga diartikan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri tentunya. Karena kalau berdoa untuk diri sendiri itu kata-katanya pasti bukan menabur doa, tapi berdoa. Berdoalah. Iya kan? Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kata-kata menabur doa, ini aku percaya bukan hanya untuk dirimu dan keluargamu, tapi untuk orang lain juga. Untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kata-katanya adalah menabur doa. Kalau untuk lingkunganmu, kata-katanya pasti cuman berdoalah. Kayak gitu ya. Nah, itu dari kata menabur. Menabur. Nah, sekarang dari kata doa. Doa itu apa sih? Doa ini adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Kita itu alat komunikasi paling gampang ya. Dengan teman, dengan istri, kalau pas lagi jarak jauh harus dengan telepon, ya kan? Tapi dengan Tuhan, walaupun kita nggak pernah kasat mata ngelihat Tuhan, tapi begitu ngomong kita panggil Bapa, Tuhanku, itu langsung nyambung. Doa itu bukan hanya sekedar surat pengajuan. Nah, seringkali kita ini cuma membuat doa itu sebagai surat pengajuan. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak butuh Tuhan seterusnya, terus menerus. Kita cuma butuh Tuhan kalau kita butuh pengajuan sesuatu. Iya kan? Surat pengajuan. Aku pengen ini Tuhan. Sehingga kita berdoa ulang. Misalnya, aku pengen mobil baru, aku pengen naik kelas, berdoa ulang, ya enggak salah. Tapi bukan hanya untuk itu, gitu kan? Tapi lebih luas dari kata-kata doa ini adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Salah satu rahasia keharmonisan dari rumah tangga adalah komunikasi. Artinya apa? Suami sebagai kepala rumah tangga, ya kan, misalkan dalam suatu keluarga suami yang membiayai segala kebutuhan atau istri yang membiayai segala kebutuhan. Misal seperti itu kan bukan istri ngobrol dengan suami pada waktu dia butuh tok, kan enggak. Tapi ngobrol, komunikasi. Nah, itu doa. Artinya apa? Kita itu harus terus menjaga komunikasi kita dengan Tuhan terus-menerus. Seperti ngobrol.
Karena apa? Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan adalah saksi kita 24 jam. Saat orang lain nggak ada yang lihat, Tuhan lihat. Ya kan? Saat orang lain, nggak ada orang nih kayak aman. Tuhan ada. Gitu. Jangan salah, jangan lupa, gitu kan? Artinya apa? Komunikasi dengan Tuhan ini 24 jam. 24 jam. Saat kita merasa berdoa dan kita saat memanggil Tuhan, kita merasa Tuhan kok nggak jauh. Itu bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh. Kita yang menjauh. Gitu loh. Nah, itu doa. Artinya apa? Artinya menabur doa, artinya melakukan terus-menerus kegiatan yang terus-menerus dan berekspektasi jangka panjang, berinvestasi jangka panjang dengan kesabaran, dengan ketelatenan, dengan iman, terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu menabur doa. Tidak pernah selesai, tidak pernah usai, dan itu adalah sebuah pertumbuhan, sebuah proses yang berjalan terus-menerus yang membuat kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Inti dari menabur doa adalah semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan, dengan sendirinya sukacita pasti dapat ke kita. Pasti. Percayalah, orang yang intim dengan Tuhan itu mau ngeluh aja nggak berani. Mau ngeluh aja nggak berani, walaupun ini dikasih kesusahan ya. Mau ngeluh aja nggak berani. Karena apa? Karena di samping kesusahan itu Tuhan tuh udah ngasih banyak banget. Udah luar biasa sekali. Kita kalau mau minta sama Tuhan, kalau doa sama Tuhan, nah nanti aku akan ngomong soal doa itu bagaimana sih, gitu kan? Cara doa itu bagaimana? Nah, kita kalau mau minta sama Tuhan, ya kan? Salah satu caranya adalah kita harus bersyukur dulu. Kenapa? Karena kita ini dalam posisi, ya misalkan ya, kita ini dalam posisi kita ini berhutang sama Tuhan. Bukan Tuhan hutang sama kita ini berhutang sama Tuhan, kita dikasih keselamatan. Betul kan? Kita ini dikasih keselamatan. Artinya apa? Kita nggak akan bisa membayar itu. Saat kita minta sesuatu kepada orang yang dimana kita hutang dengan orang itu, kita belum bayar, kita minta lagi. Gimana cara kita bersikap? Kan pasti kita bilang, terima kasih untuk semuanya ini, sebelumnya terima kasih. Betul nggak? Boleh nggak misalkan aku minta ini lagi? Ya kan? Pasti seperti itu. Kenapa? Selama ini yang Tuhan kasih itu kita nggak bisa bayar. Kita ini masih berhutang sama Tuhan. Artinya kalau kita minta sesuatu karena kita merasa susah, kita minta sesuatu, kita harus bersyukur dulu. Bukan menuntut. Karena apa? Yang kita terima sekarang aja kita nggak bisa bayar. Kita nggak layak untuk menuntut, kita nggak layak untuk mengeluh. Yang harus kita lakukan adalah terus bersyukur. Terus bersyukur. Nah, itu soal menabur doa. Nah, doa yang berkuasa. Nah, enak ya orang itu rasanya doa itu langsung didengar Tuhan. Wah, iya kan? Nah, doa yang berkuasa, bagaimana sih caranya? Nah, ini juga pelajaran hari demi hari ya. Maksudnya, aku juga gimana sih doa yang berkuasa itu apa? Doa yang didengar Tuhan itu kayak gimana sih? Aku mempelajari bahwa ada 3 faktor minimal ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah apa yang didoakan. Apa yang didoakan? Yang pertama, dari Matius 6 ayat 33, kita tahulah ayat ini. Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, jangan berdoa menjadi ajang surat pengajuan. Doa itu bukan ajang surat pengajuan. Doa adalah komunikasi. Bukan hanya ajang surat pengajuan. Kebenarannya, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Hidupnya nutiran. Artinya apa? Aku menangkap gini. Kebenaran menurut firman. Kita ini adalah manusia berdosa. Betul nggak sih?
Kita ini manusia berdosa. Kita ini tidak lepas dari dosa. Yang harus kita lakukan terus adalah berkaca pada firman. Yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah terus berkaca pada firman. Artinya apa? Contoh. Salah satu 10 perintah Allah, ini cuma contoh ya. Hormatilah siapa? Orang tuamu. Ada suatu waktu kita tukaran, kita ngenan, kita marah ke orang tua, kita merasa kita nggak menghormati dia. Karena kita baca firman, kita langsung disentil, hormatilah orang tuamu. Itu kita langsung carilah kebenarannya. Artinya apa? Ampuni Tuhan, ini salah, aku salah. Artinya kita terus berkaca, cari kebenarannya. Kita terus dealing sama Tuhan. Oh ya Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku minta ampun, aku salah. Aku tidak menghormati orang tuaku, di mana itu jelas-jelas termasuk 10 perintah Allah, termasuk dalam firman Tuhan. Oke, aku komit deal dengan Tuhan. Tuhan, aku mau deal dengan kamu, aku mau menghormati orang tua. Walaupun orang tuaku berbuat salah, orang tuaku menjegalkan, karena engkau yang bilang, aku akan nurut. Itu satu. Dua, apalagi, misalkan, jangan bersaksi dusta, misalkan, jangan berbohong. Kita kadang biasa berbohong, ya kan, ringan, enteng. Tapi ingat sekali lagi, carilah kebenarannya. Artinya apa? Kita harus oke, aku nggak boleh bohong. Kali ini misalkan, yang lalu aku sudah lulus dengan hormati orang tuaku. Tapi aku ternyata masih harus ujian. Jangan bersaksi dusta. Artinya apa? Kita itu harus terus cari kebenaran. Kita harus cari terus kebenaran. Nah, apa yang salah dari kita? Apa yang perlu kita benahi? Kita harus cari kebenaran itu terus. Nah, berikutnya, carilah dulu kerajaan Allah. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Mulai dari kata-kata kita. Misalkan kita merasa nih, kita sudah banyak diberkati Tuhan. Tuhan itu menulis Tuhan itu memberikan firman dengan lampu merah, kuning, hijau. Kenapa kita waktu lampu merah berhenti? Tujuannya agar tidak tabrakan. Itu untuk kita, bukan untuk dia. Artinya apa? Tuhan pun memberikan lampu merah, hijau, kuning pada dalam firman Tuhan itu untuk kita. Nah, saat kita merasa bersyukur pada Tuhan, kita menaati firman Tuhan, kita berkaca pada 10 perintah Allah, misalkan kita berkaca pada firman Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita merasa apa yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan, persembahkan. Mulailah melayani, apapun itu. Dari apa melayani? Dari mulut kita. Dari mana? Bersyukur. Dari bersaksi. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita bersaksi pada teman kita, pada kakak kita, pada adik kita, pada tante, om kita, itu sudah memuliakan Tuhan. Itu sudah melayani Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Itu kan? Itu yang bisa kita lakukan. Carilah Allah dan kebenarannya, artinya itu. Saat kita sudah terus berkaca pada kebenaran, kita sudah terus mengupayakan diri kita untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk mencari kebenarannya, maka lanjutannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya hal-hal yang sering kita minta, mestinya hal-hal yang sering kita minta ini, saat fokus kita itu benar yang tadi ya, sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan. Tuhan itu sudah siap menambahkan. Sama seperti seorang papa dan mama itu nggak akan menahan berkat untuk anaknya. Contoh paling gampang misalkan terjadi komunikasi dengan para orang tua murid gitu kan yang punya anak yang sekolah, anakmu sudah kasih handphone belum? Misalkan seperti itu ya. Terus bagi handphone belum? Ada yang bilang sudah, ada yang belum. Apa yang menentukan? Bukan umurnya, tapi adalah tanggung jawab dari anaknya. Saat anaknya yang satu umur 8, sama-sama umur 8, yang satu belum tanggung jawab, yang satu sudah tanggung jawab,
dikasih handphone oleh orang tuanya. Misalkan seperti ini. Artinya apa? Orang tua ini kepingin dan cepat tak kasih sesuatu. Tapi anak ini harus menunjukkan tanggung jawab dulu. Sama, semestinya Tuhan itu nggak akan menahan berkat yang kita butuhkan. Tapi seringkali Tuhan merasa kita ini belum layak untuk menerima itu. Karena kalau kita menerima itu bukan untuk kebaikan, malah kita nggak karu-karuan. Artinya apa? Saat kita minta sesuatu, kita berdoa, kita juga harus berkaca. Apakah aku layak kalau misalkan Tuhan berikan itu aku sekarang? Apakah benar aku tambah baik? Jangan-jangan aku tambah gak karu-karuan. Iya kan? Nah, itu kita terus harus berkaca. Kalau kita sudah berjalan sesuai itu, percayalah, kita ini bukan mengejar berkat, kita itu dikejar berkat. Kita itu dikejar berkat. Kalau kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita itu dikejar berkat. Karena Tuhan itu juga nggak akan nahan-nahan. Nggak akan nahan. Tuhan itu kepingin pakai kita itu lebih lagi. Gitu kan? Nggak akan nahan-nahan. Nah, berkat akan diberikan pada waktunya. Artinya apa? Artinya kita jangan fokus pada apa yang ditambahkan di belakang, tapi kita harus fokus pada kebenaran firman Tuhan dan carilah dulu kerajaannya. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Suatu mujizat yang besar itu terjadi pasti karena ada perkara yang besar. Cerita Musa yang paling menghebohkan luar biasa apa? Membuka, menyeberang, ya, membelah laut. Kira-kira bisa bayangin nggak? Itu setauku sebelum cerita Musa belum ada kayaknya. Belum kan? Sebelum ceritanya Musa itu kan belum ada cerita seorang yang bisa membelah laut. Belum ada. Jangankan Musa, kita aja loh. Kita ini kan misalkan sekarang nih ya, kita sekarang sudah pernah dengar ceritanya Musa bisa membelah laut. Kira-kira kita punya iman nggak untuk membelah laut? Itu aja susah, gitu kan? Apalagi Musa yang belum pernah ada. Nah, tapi kita perlu tahu kenapa mujizat itu terjadi. Kenapa kok bisa Musa membelah laut? Kita perlu tahu yang dibawa Musa siapa? Bangsa Israel. Dan Musa melakukan itu semua karena Tuhan yang nyuruh. Musa melakukan perintah Tuhan. Musa cuma melakukan, Tuhan yang menambahkan. Artinya apa? Semakin kita mengikuti perintah Tuhan, semakin kita mengikuti jalan Tuhan, ya Tuhan yang akan buat perkara. Tuhan yang akan buat mujizat. Kenapa? Karena itu untuk kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kita. Artinya, kita harus fokus pada yang benar. Artinya kita harus berdoa. Apa yang harus kita doakan? Kembali lagi, apa harus kita doakan? Boleh nggak kita minta A, B, C? Boleh. Tapi ingat, kita harus minta yang paling penting adalah kita harus berkaca terus pada firman Tuhan. Kita harus berkaca terus pada kebenaran. Apa yang aku belum lulus itu apa? Kita harus doa. Kita harus semakin hari semakin benar. Semakin hari semakin menjadi saksi Tuhan. Itu yang harus kita doakan dulu. Jangan yang kita nggak minta itu, tapi kita minta yang sesuai keinginan kita toh. Sehingga kita marah, Tuhan kok nggak ngasih ya? Ya karena memang kita belum layak untuk menerima. Nah, aku mau sharing sedikit soal kerjaan. Aku pernah sharing sih sama belum mestinya. Kapan lalu waktu di mobil kita ngobrol. Ya dia yang sering ambil aku, dia tahu lah, ya kan. Aku mau sharing soal kerjaanku yang presenter. Nah, aku nganggep
kerjaanku yang ini itu aku dapat murni kebaikan Tuhan. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku hebat, sama sekali bukan. Murni kebaikan Tuhan. Kok bisa aku menilai dari mana? Karena gini, sedikit cerita ya. Jadi sore itu ada satu produser yang nelpon aku bilang, "Ko David, kita ada program ini, masih tertarik nggak kok untuk join sama kita?" Oh ya, enggak apa-apa, tertarik. Oke, kapan bisa main ke kantor tuh? Ya wis, coba atur waktu. Akhirnya aku mainlah ke kantor. Ya kan? Nah, bagi yang belum tahu, ini kantor yang bekerja di bidang televisi, salah satu stasiun televisi. Ceritanya mereka ada satu program baru, dan mereka menilai aku cocok. Kan program itu kan macam-macam ya. Program A cocoknya dengan orang A. Program B cocoknya dengan orang B. Program C cocoknya dengan orang C, kan beda-beda. Disesuaikan dengan programnya dan orangnya. Menurut mereka, program yang baru ini aku cocok untuk membawakan. Nah, aku dipanggil. Nah, yang terjadi apa? Aku dites. Dan apakah aku masuk dalam standar mereka? Tidak sama sekali. Jadi aku ini tidak masuk dalam standar presenter mereka. Karena aku nggak masuk, yang mereka lakukan adalah mentraining aku. Nah, sampai tahap itu aku merasa, oh ya biasa aja sih gitu kan. Mentraining aku, apakah aku langsung bisa? Enggak. Karena Cino Surabaya, ya, itu kata-kata mereka. Cino Surabaya itu yang susah adalah medok. Medok ini like ngomong ke TV itu, waduh, kampungan banget gitu kan. Nah, itu dialami oleh hampir semua Cino Surabaya. Begitu, gitu kan. Satu itu. Yang kedua, keluargaku ini punya karunia berkata-kata atau ngomong dengan cara apa? Gremeng. Yang kenal keluargaku, papaku, saudara-saudaraku gitu ya. Itu kalau ngomong itu gremeng. Debbie, istriku, pertama kali pada waktu ngomong sama papaku, ngobrol itu ya, dia iya, ngerti? Enggak. Karena apa? Gremeng. Tapi aku yang sudah biasa ngerti. Jangankan dengan papaku, dengan apa-apa itu tokoe papaku yang di Keraksan itu, wah itu like ngomong super gremeng malah. Tapi aku ngerti, karena udah biasa, telinganya sudah terlatih, gitu kan. Nah, aku juga gremeng, bahkan aku nggak sadar kalau gremeng. Nah, jadi presenter waduh susah banget. Nah, intinya akhirnya aku belajar. Oke, sampai dengan waktunya aku diminta untuk on cam. On cam itu siaran lah, gitu kan. Oke. Setelah siaran beberapa kali, ada satu nih setelah aku siaran, ada satu presenter yang aku dikenalin. Ceritanya adalah produser ini bilang, "Oh ini loh, kenal loh, ini ada David apa." Terus David ini presenter yang ingin mendaftar. Jadi orang ini mau mendaftar ini. Penampilannya oke. Good looking. Oke lah pokoknya gitu kan. Dan sudah biasa jadi presenter. Untuk masuk yang dilakukan adalah casting. Di casting, bla 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 bla. Di situ aku lihat, kok gitu ya? Kok aku nggak digitu loh? Aku kok dites nggak sesuai standar, diajarin, sampai beneran sampai apa ya? Ada satu produser yang agak menjengkelkan. Jadi ada beberapa produser. Lebih banyak mayoritas produser ini mendukung aku dengan ngajarin pelan-pelan gitu kan. Ngomong yang enak itu gimana, ngomong ya apa bacain berita itu gimana. Ada satu produser yang agak menjengkelkan ya kan. Oh, di rumah belajar ya. Di sini itu mestinya bukan waktunya belajar. Di sini itu kita terima sudah jadi. Bukan kayak gini. Iya kan? Tapi tak pikir ya memang benar, mestinya seperti itu.
Standarnya seperti itu. Nah, melihat itu aku merasa ini kebaikan Tuhan. Ini cuma kasih karunia Tuhan. Bahkan aku bilang, kalaupun aku nggak diterima, aku diajarin gratis. Aku diajarin sabar sekali, beneran. Bahkan aku kan ada ya, apa namanya kayak baca. Kalau misalkan kita baca berita, terus setelah presenternya selesai kan ada beritanya muncul, ada yang ngomong kan. Aku cuma baca itu. Setelah baca selesai jelek, baca lagi jelek, akhirnya mereka nggak tahan karena kelamaan gitu kan. Mereka yang baca akhirnya. Serius, gitu. Jadi merasa ini cuma kasih karunia sih. Aku nggak mampu mesti. Kayak gitu. Jadi aku nggak mampu mesti nih. Nah, artinya apa? Artinya pada waktu aku mendapatkan itu, aku merasa yang harus aku lakukan adalah terus mencari kebenaran tadi. Karena kalau kita terus mencari kebenaran dan kita terus mendekat kepada Tuhan, kadang kita ini belum sadar kita butuh itu. Tuhan itu mengirimkan orang ngasih itu. Seperti yang kejadian tadi, aku merasa seperti itu. Aku kalau dibilang kepingin, ya kepingin, tapi harus kapan? Harus sekarang untuk jadi presenter. Aku nggak pernah berdoa seperti itu. Aku nggak pernah berdoa tahun lalu ya. Karena banyak aku mulai masuk itu bulan Desember 2022 tahun lalu. Tahun lalu aku nggak pernah berdoa Tuhan, aku bukakan jalan untuk jadi presenter, masuk stasiun TV. Aku nggak pernah doa untuk itu, nggak pernah minta itu, serius. Tapi Tuhan kasih jalan. Artinya apa? Saat kita mendekat pada Tuhan, Tuhan tuh ngasih yang lebih baik. Nah, itu mengenai apa yang perlu kita doakan. Yohanes 15 ayat 7, yang tadi Benny bilang. Nah, ini firman-nya sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Semakin kita cari kebenaran, firman itu tinggal di dalam kita. Nggak mungkin enggak. Saat kita mau berdosa, kita mau berbuat salah, langsung keluar. Ada orang bilang, ini suara hati apa suara Tuhan ya? Ojo-ojo suara hatiku. Ya apa cara membedakan suara hati dan suara Tuhan? Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, percayalah, kamu akan tahu lah itu suara Tuhan. Kamu nggak akan bingung. Itu suara hati apa suara Tuhan? Sama dengan gini, istriku Debbie itu kembar. Kembarannya namanya Fandi. Pada waktu kenal pertama dengan mereka berdua, suaranya mirip, orangnya mirip, terus pokoknya bingung gitu kan. Aku telepon yang ngangkat Fandi, yang ngangkat Debbie, aku nggak ngerti gitu kan. Mirip semua gitu kan. Tapi saat aku terus berkomunikasi dengan Debbie, ya kan, aku dekat dan sekarang aku menikah dengan Debbie. Jelas suara mereka berbeda. Mungkin orang lain mendengar suaranya mirip, tapi karena aku hafal suaranya Debbie, aku tahu jelas ini Debbie yang bilang. Ya sama. Saat kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak akan bingung itu suara hati apa suara Tuhan. Nggak akan bingung. Kita tahu jelas ini suara Tuhan. Dan kita tahu jelas ini suara hati. Ini hatiku tok yang ingin, bukan suara Tuhan. Udah, stop. Kita tahu, jelas. Artinya apa? Kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat kita bisa membedakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas, pasti. Gitu kan? Apalagi kalau kita menjalankan misi Tuhan. Musa membawa bangsa Israel sampai ketemu dengan Laut Merah dan akhirnya membelah. Pasti menerima. Aku ingat ini ada satu cerita. Debbie yang cerita kemarin. Pada waktu itu Debbie, istriku kan kebetulan kerjaannya itu makeup artist. Dia waktu itu ada orang satu pasangan yang prewedding, dia ikut ke suatu tempat. Tapi saat mereka sudah mulai foto, hujan turun.
dan mereka harus ngiup, nggak bisa foto. Nah, pasangan yang pre-wedding ini membawa satu tantenya dia. Konon katanya, tante ini dekat sama Tuhan. Pokoknya dalam keluarga ini, tante ini yang berperan penting, pokoknya kamu harus dekat Tuhan. Pokoknya tante ini yang ngecingis terus soal Tuhan. Ceritanya seperti itu. Pada waktu hujan deras, pasangan ini tidak bisa doa, tante ini doa. Bilang, kalau Tuhan sanggup memindahkan gunung, aku percaya kuasa yang sama di dalam nama Tuhan Yesus, hujan berhenti. Dia doa. Tahu apa yang terjadi? Hujan yang mandek. Serius. Aku sampai, wow, hebat ya doanya. Bisa ditiru ini. Bisa ditiru ini, ya kan? Tapi sungguhan. Sungguhan. Gitu. Aku percaya itu bukan kata-katanya, tapi itu adalah kedekatan dia dengan Tuhan. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Nah, kalau tadi yang pertama kan, apa yang kita doakan? Yang kedua, siapa yang berdoa? Itu tadi. Musa yang berdoa. Laut Merah terbelah. Ai tadi yang berdoa. Hujan berhenti. Bukan soal apa yang kita doakan. Bukan soal kata-kata yang keluar, tapi apa yang didoakan. Posisi orang itu di mata Tuhan seperti apa, dan siapa orang ini. Kalau orang ini penting buat kerajaan Allah, nggak usah diminta, Tuhan sediakan. Pasti, nggak mungkin nggak. Oh, dia penting kok dalam kerajaan Allah. Gitu loh. Nggak heran. Aku nggak kenal Ko Philip ya, gembala kita nggak kenal, tapi kita melihat kan, maksudnya perkembangan gereja itu sedemikian luar biasa. Kegerakannya, jiwa-jiwa bertumbuh luar biasa. Begitu diberkati. Ya kan? Kita bisa melihat kenapa? Karena COVID ini penting sekali untuk kerajaan Tuhan. Sangat penting. Iya kan? Artinya kita harus memposisikan diri kita menjadi orang yang bisa diandalkan Tuhan. Bukan hanya kita mencari kebenaran Tuhan untuk diri kita, tapi kembali carilah dulu kerajaan Allah. Artinya apa yang bisa kita berikan untuk kerajaan Allah? Dari mana? Kembali tadi, dari kita membuat kesaksian, kita memuji Tuhan, kita kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya berdoa? Nah, ini murni dari apa yang aku pelajari dan yang aku lakukan. Dan itu membuat aku sukacita. Makanya aku sharing. Ya kan? Seperti yang tadi aku bilang, setiap kita doa, apapun yang ingin kita minta, apapun hati kita yang kita rasakan, segalau apa yang kita rasakan, serisau apapun yang kita rasakan, sebisa mungkin pada waktu kita mulai berdoa, bersyukurlah dulu. Bersyukurlah dulu. Karena apa? Karena kita ini hutang kepada Tuhan. Tuhan kasih keselamatan kita ini nggak bisa bayar. Kita ini dalam posisi kita ini mau bayar utang ke Tuhan nggak bisa. Artinya kalau kita minta lagi, ya pada begini lah. Kita diutangi orang 100 juta, kita belum bayar, tapi kita mau minta lagi 5 juta. Sungkan nggak? Sungkan. Kita pasti bilang gimana? Terima kasih sebelumnya yang 100 juta lalu sudah dipinjemi, ya kan? Aku masih belum bisa bayar. Boleh nggak untuk yang kali ini aku butuh lagi, aku butuh 5 juta. Betul nggak? Pasti gitu dong. Nah, sama, doa itu juga kayak gitu. Tuhan terima kasih, bersyukur dulu. Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan padaku untuk saat ini Tuhan memberikan pekerjaan, ya kan? Nah, bersyukur dulu. Itu yang pertama. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
jujur, firman ini sangat ngena buat aku. Artinya apa? Manusia itu penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat masa depan. Kalau kita bisa melihat masa depan, itu Tuhan, bukan manusia. Iya kan? Karena kita nggak bisa melihat masa depan, kita sering takut, kita sering khawatir, padahal Tuhan sudah janji yang memegang masa depan kita. Tapi itu manusiawi, ya kan? Nah, tapi bukan karena manusiawi kita harus memanjakan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tapi Tuhan bilang, saat kamu khawatir, berdoalah, ucapkanlah keinginanmu, kekhawatiran kamu itu ucapkanlah dalam doa, dalam ucapan syukur. Artinya apa? Saat kita khawatir pun, saat kita galau pun, doa kita harus dengan ucapan syukur. Mulailah doa kita dengan bersyukur. Apapun keadaan kita. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini lebih enak kalau disambung dengan kata maka. Kelihatan ya? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Saat kita mengucap syukur, yang Tuhan kasih itu adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saat kita menuntut, damai sejahtera itu nggak datang. Tapi saat kita bersyukur, walaupun seakan-akan masalah ini belum selesai, kita sudah dikasih damai sejahtera. Tuhan bilang seperti itu. Setelah mengucap syukur, ucapkanlah permohonan. Bilang, Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Aku anakmu Tuhan. Aku percaya. Ini doa yang biasa aku ucapkan ya. Misalkan aku ada event sama Lublung, misalkan aku event, misalkan presenter atau MC. Aku biasa mengucapkan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberikan aku kepercayaan sekali lagi untuk memimpin acara ini menjadi MC. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ini semua kasih karunia-Mu, ini karena kebaikan-Mu. Tuhan, jika Engkau yang memberikan kepercayaan padaku, aku percaya Engkau juga memberikan talenta, Engkau juga memberikan hikmat, Engkau juga memberikan kemampuan, Engkau juga memberikan kelancaran dari awal sampai dengan akhir. Artinya apa? Kalau kita bersyukur, kita tahu ini yang semua kita terima itu dari Tuhan. Tuhan nggak akan meninggalkan. Kalau kita kerjaan dikasih Tuhan, Tuhan yang ngasih kerjaan kepada kita, Tuhan juga akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan talenta, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan akal budi. Dari kita nggak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menjadi bisa. Karena Tuhan yang ngasih. Tuhan nggak akan menelantarkan kita, Tuhan nggak akan memberikan kita malu. Setelah mengucapkan permohonan, percayalah, kamu sudah menerimanya. Percayalah, kita sudah menerimanya. Setelah itu, perkatakan firman. Firman besar kuasanya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendamainya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, aku percaya setiap tanggunganku, setiap cicilanku, aku bisa bayar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak mendamainya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perkatakan firman, karena firman besar kuasanya. Oleh sebab itu kita perlu membaca Alkitab agar kita tahu firman Tuhan, dan firman Tuhan bukan hanya di dalam mulut kita, tetapi di dalam akal, pikiran, dan hati kita. Yang kita bisa langsung ucapkan sewaktu kita berdoa. Setelah mengucapkan firman Tuhan, setelah minta kepada Tuhan, yang terakhir adalah apapun yang terjadi, aku mengucap syukur Tuhan, berserah. Karena apapun keinginan kita, apapun doa kita, Tuhan yang menentukan. Anak kecil kalau minta sesuatu ke papanya,
ya kan? Ya, ini anakku lah pernah terjadi kan. Pak, kepingin McD. Tapi ceritanya waktu itu sudah beberapa kali beli McD. Terus aku bilang, "Loh, kapan lalu kan sudah. Jangan, yang ini nggak boleh dulu." Biasanya anak kecil bilangnya gimana? Pengen apa gitu kan. Terus kita apa? Enggak, kapan lalu sudah. Pengen apa? Tambah minta, tambah enggak. Tapi waktu itu kejadiannya, enggak, kapan lalu kan sudah. Jangan sering-sering. Oh gitu. Ya Pak. Langsung hatiku nelongso. Aduh kok sakno. Aduh kok sakno sih gitu kan. Akhirnya ya enggak langsung. Besoknya. Sekali lagi, saat kita itu minta ke Tuhan, kita bersyukur, tapi kita ngomong, Tuhan, apapun permintaanku, tapi Engkau yang berkehendak, Engkau yang memutuskan. Tuhan tuh punya hati Bapa. Tuhan tuh nggak kenean, kamu nggak kenean. Tuhan tuh nggak tega ke kita. Jadi artinya apa? Itu tadi 3 unsur doa. Apa yang kita doakan? Siapa diri kita? Posisi kita di mana? Sudah betul, sudah benar enggak kita? Yang kita minta itu sudah benar enggak? Terus bagaimana cara kita berdoa? Kalau kita sudah sesuai itu, aku percaya bukan soal doa berkuasa ataupun tidak berkuasa. Tapi kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan, kita belum berdoa pun Tuhan kasih. Kita Tuhan kasih sedia. Sekali doa yang berkuasa itu adalah doa orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Doa orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan punya perkara dalam hidup orang ini. Tuhan punya alasan kenapa kok aku harus menuruti doamu. Karena Tuhan punya perkara yang ingin berkuasa. Itu sih yang aku mau sharingkan malam hari ini tentang doa yang berkuasa. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita mau selesai ya, kita doa sedikit. Masuk itu? Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan, kami berkumpul bersama, saling membangun, saling menguatkan. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang membuat kami kuat, firman-Mu itu Tuhan yang selalu mengkalibrasi hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan, untuk berdoa, untuk selalu semakin hari Tuhan, semakin dekat Tuhan dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Berkati Tuhan setiap member di CG ini Tuhan. Biarlah setiap member ini Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan iman dalam hidup setiap kami Tuhan. Ya, biarlah setiap member juga Tuhan boleh berdoa setiap hari, membangun hubungan yang indah, yang luar biasa dengan Engkau, membangun kedekatan, membangun saat teduh kami Tuhan. Hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan semua yang telah Kau percayakan ini kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu dan pertemuan kami kembali minggu depan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita doa berkat dulu ya. Roh Kudus suka tercurah di hati kami masing-masing Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap tangan kami Kau pegang erat-erat ya Tuhan.
setiap kami Tuhan akan berjalan dengan Engkau. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Hubungan intim dalam doa yang semakin dalam. Dan kami percaya Tuhan apapun pergumulan yang kami hadapi, keuangan, sakit, penyakit, komunikasi, pernikahan Tuhan, hubungan anak Tuhan, ketika kami mendekat kepadamu Tuhan, akan ada pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, dan setiap sukacita damai sejahtera turun atas kami malam hari ini Tuhan. Biar sukacita daripada Allah memenuhi hati kami. Kami mau terus Tuhan berjalan maju bersama Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi, taat lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak CG Kids Tuhan menjadi anak-anak panah. Masa kecil mereka akan Kau pakai Tuhan, akan Kau bawa dalam suatu panggilan yang ilahi. Akan ada banyak mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Foto dulu ya sebentar sama anak-anak sebelum pulang. Sebentar akan boleh. Yang online tolong buka kamera ya. Oke. Ayo. Ayo buka kamera, mau foto. Depi. Ini. Halo, Loren. Kata fake. Halo, Waren. Nah, Ya, foto ya. Waren. Udah foto lah ya. Hah? Depi. Kamu di sana enggak apa-apa dong? Ini tak foto dari sini dong. Ya dong, kamu di sana tak foto dari handphone aja. Nih. Kata fake di mana? Kata Foto Warren yang foto. Fotografer itu loh. ini apa ini? Ini apa? Wes di sana enggak usah foto pakai mana. Ini ya. Ayo. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu ya sama yang Zoom ya. Tunggu ya. Ayo ya, yang Zoom ya. 1, 2, 3. Wait. Tunggu. Bentar ya, yang moto juga mau selfie. Ayo, 1. Ada undi. 3. Dia. Ini ada beberapa slide. Nggak usah kira beberapa slide toh. Udah. Thank you semuanya. Baca. Tunggu di sini orang. Di 2 minggu lagi ya. Halo Penny udah. Halo.